semuanya, perkenalkan nama aku Angelina Maswayung dengan NIM 42431347 dari kelas PSPK 24E. Di sini saya ingin memaparkan sebuah video pendidikan Pancasila tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pengertian. Pancasila dalam kajian sejarah adalah studi tentang asal-usul perkembangan, penerapan, dan peran Pancasila sebagai dasar negara sejak masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Pentingnya studi ini adalah untuk memahami bahwa Pancasila bukan lahir begitu saja, tapi merupakan hasil perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa. Kedua, mengetahui bagaimana nilai-nilai Pancasila telah menginspirasi perjuangan kemerdekaan. Ketiga, menghargai proses sejarah yang membentuk identitas nasional. Yang keempat, menjadi dasar untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila di masa kini dan masa depan. Sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Pertama, nilai ketuhanan tercermin dalam perlawanan rakyat melawan penjajah atas nama agama, misal Pangeran Diponegoro, Tunku Umar. Yang kedua, nilai kemanusiaan, gerakan sosial seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan perjuangan kaum pribumi. Yang ketiga, nilai persatuan, Sumpah Pemuda 1928, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Nilai kerakyatan, musyawarah dalam adat istiadat dan pemerintahan tradisional. Nilai keadilan sosial, perjuangan rakyat melawan penindasan feodal dan kolonial. Sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Abad ke-16-19, perlawanan lokal di Ponorogo, Patimura, Teku Umar, dan lain-lain menunjukkan semangat kebangsaan dan keadilan sosial. Awal abad ke-20 muncul organisasi nasional Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, memperkuat ide persatuan dan demokrasi. 1928, Sumpah Pemuda menjadi tonggak penyatuan bangsa. 1945, BPUPKI dan PPKI merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila pra-kemerdekaan. 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila di sidang BPUPKI. Rumusan awal ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 18 Agustus 1945, Pancasila resmi ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945. Sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Pancasila era Orde Lama 1945 sampai 1966, Presiden Soekarno menerapkan konsep demokrasi terpemimpin. Pancasila digunakan sebagai alat politik untuk menyatukan partai-partai besar, BNI, PKI, NU, Partai Nasional. Tantangannya ialah konflik ideologi, nasionalisme versus komunisme. Gerakan 30 September 1965, Pancasila mulai dipolitisasi dan digunakan untuk legitimasi kekuasaan. Pada Pancasila di Orde Baru 1966 sampai 1998, Presiden Soeharto menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi. Dikeluarkannya TAP MPR nomor 1/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4, asas tunggal Pancasila, wajib bagi semua partai dan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, Pancasila dijadikan alat kontrol politik dan ideologi. Kelebihan stabilitas nasional dan kekurangannya ialah penafsiran sempit, pembatasan kebebasan berpendapat. Asas tunggal Pancasila ditetapkan melalui TAP MPR nomor 11/MPR/1978. Semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan wajib berdasarkan Pancasila. Tujuannya ialah menjaga stabilitas politik dan mencegah munculnya ideologi alternatif komunisme, liberalisme ekstrem. Dicabut setelah reformasi 1998 karena dianggap membatasi kebebasan berserikat dan berpendapat. Pancasila di era reformasi 1998 hingga sekarang. Setelah jatuhnya Soeharto, Pancasila dikembalikan pada makna aslinya, ideologi terbuka, kebebasan berpendapat, berserikat, dan beragama diperluas. Pancasila menjadi dasar dalam menghadapi tantangan global, radikalisme, intoleransi, hoaks, dan polarisasi politik. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP didirikan tahun 2018 untuk memperkuat pengamalan Pancasila. Pancasila diajarkan ulang di sekolah, kampus, dan instansi pemerintah. Adapun kesimpulannya ialah Pancasila bukanlah gagasan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil perenungan panjang bangsa Indonesia yang akar nilainya telah tumbuh sejak zaman kerajaan, diperkuat dalam perjuangan melawan penjajahan, dan diformalkan pada masa kemerdekaan melalui sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Sepanjang sejarah pasca kemerdekaan, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi, Pancasila terus mengalami dinamika penerapan dari alat pemersatu hingga sempat dijadikan instrumen politik, namun tetap bertahan sebagai dasar dan jiwa negara di era modern. Pancasila harus kembali dipahami sebagai ideologi terbuka yang relevan, eksklusif, dan humanis, yang mampu menjawab tantangan global sekaligus menjaga keutuhan bangsa yang majemuk.